Selamat siang Ibu Indah. Siang Pak, Eh, duduk Pak. ya. Bapak Ibu lagi repot sekarang? Enggak, lagi jam kosong ini kok Pak. Kan lagi nanti saya masuk lagi, ini lagi jam kosong aja. Ibu lagi baca-baca kayaknya ya. Lagi baca-baca aja. Iya. Ini Bu, ada hal yang saya bingungkan. Saya mau diskusi dengan Ibu, mana tahu Ibu bisa kasih solusinya. Boleh Pak, boleh. Senang hati. Kalau masalah diskusi saya senang ya Pak ya. Bisa sama-sama kita cari dari solusi dari permasalahan Bapak ini. Ya udah, silakan Bapak cerita. Kira-kira masalah apa sih yang Bapak hadapi? Iya Bu. Saya bingung dengan kondisi siswa saya Bu. Saya kan wali kelas 9A. Oh iya iya. Jadi salah satu siswa saya sering sekali tidak datang ke sekolah. Eh, itu yang saya bingungkan. Oh ini masalah siswa Bapak yang sering tidak hadir ya? Iya benar Bu, tidak datang ke sekolah sering Nah, sekali. jadi dari masalah siswa ini yang Bapak harapkan atau Bapak inginkan apa sih? Ya tentu saja saya menginginkan dia untuk kembali ke sekolah seperti biasanya. Artinya dia harus rajin ke sekolah. Hmm, jadi selama ini yang sudah Bapak lakukan terhadap tindakan atau permasalahan siswa ini apa saja? Sebenarnya Bu, saya sudah melakukan banyak cara dengan dia. Mulai dari berdiskusi, saya memanggil dia, kemudian kami berbicara. Tetap saja tidak ada perubahan. Kemudian saya juga sudah memberikan panggilan orang tua kepada dia, Ya. tetapi orang tuanya tidak pernah datang. Saya sebagai seorang wali kelasnya atau sebagai guru yang harusnya bisa mencari solusi, tapi tidak ada, saya merasa kesal Bu, dan saya Ya. merasa tidak dihargai sebagai seorang wali kelasnya. Jadi siswa Bapak ini sudah Bapak panggil ya. Jadi ketika Bapak manggil siswa itu responnya bagaimana? Ketika saya berbicara dengan dia hanya diam saja Bu, dan hanya menundukkan kepalanya. Lebih sering diam saja. Lebih sering ketika ditanya diam-diam Iya seperti itu benar, ya Pak ya? tidak banyak berbicara. Jadi menurut Bapak mengapa dia diam saja Pak ketika ditanya? Mungkin kalau dari pandangan yang saya lihat, mungkin siswa tersebut takut dengan saya Bu. Takut sama Bapak ya? Makanya dia diam ya Pak, tidak berani menjawab Iya. seperti itu ya. Nah jadi kalau seperti itu Bapak sudah tahu alasannya kan dia diam. Nah kira-kira apa sih yang bisa Bapak lakukan supaya dia mau merespon? Maksudnya Bu, saya kurang paham. Gini, contoh ya Pak, saya buat contoh. Ini kan Bapak ngobrol sama saya, Iya benar. Bapak cerita sama saya. Nah ketika Bapak mau bercerita sama saya atau mau ngobrol sama saya, itu mengapa Bapak lakukan itu? Karena apa? Atau ginilah, apa yang membuat Bapak itu mau bercerita sama saya? Coba apa kira-kira? Kenapa Bapak mau cerita sama saya? Ayo. Ya saya mau bercerita dengan Ibu karena saya merasa nyaman bercerita dengan Ibu. Saya memiliki pemikiran kalau Ibu itu bisa mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi sekarang. Itu ya Pak ya, karena Bapak memang percaya sama saya bisa kasih solusi atau nyaman gitu ya Pak ya. Nah, itu kalau dengan siswa Bapak, ya bagaimana caranya supaya dia seperti itu sama Bapak? Jadi apa yang Bapak lakukan? Kan dia takut tadi ya, Iya benar. takut kan? Nah, supaya dia nggak takut, bagaimana? Apa yang harus Bapak lakukan? Supaya dia nggak takut lagi, supaya mau ngomong dia sama Bapak. Kira-kira apa yang harus Bapak lakukan? Mungkin ketika saya berbicara dengan dia, saya tidak marah-marah ya Bu ya. Ketika berbicara dengan dia, dan yang jelas mungkin saya buat bercandaan dulu supaya dia merasa nyaman berbicara dengan saya. Kemudian saya meyakinkan bahwa saya itu bisa menjadi teman ataupun orang tua yang bisa mencari solusi dari permasalahan dia. Ya. Nah, benar sekali yang Bapak bilang tadi ya, Bapak itu sebenarnya harus mengubah komunikasi Bapak ya menjadi menjalin komunikasi dan hubungan yang baik sama siswa tersebut. Nah, berarti masalah itu udah ya. Nah, sekarang masalah yang tadi Pak, apa tadi surat panggilan ya Pak ya? Iya benar, surat Bapak panggilan. kan udah berikan surat panggilan sama orang tuanya kan nggak datang. Kira-kira mengapa orang tuanya nggak datang? Sebenarnya Bu, saya kurang tahu juga apa penyebab kenapa orang tua siswa tersebut tidak datang ke sekolah. Tetapi saya sudah memberikan surat panggilan itu kepada teman satu kelasnya supaya
surat panggilan itu diberikan kepada orang tua siswa saya ini yang tidak datang ke sekolah. Apa Bapak sudah bertanya sama kepada siapa Bapak menitipkan surat? Apakah sudah sampai atau tidak suratnya itu gitu? Sudah Bu, saya sudah tanya ke siswa itu dan kata orang tuanya iya, itu saja responnya padanya. Oh, jadi responnya hanya ya gitu ya? Iya benar Bu, Baru tetap tidak datang. tetap tidak datang dan tidak pernah datang malah. Penasaran nggak Bapak gitu? Sebenarnya saya sangat penasaran kenapa orang tuanya tidak datang ya. Jadi untuk mencari tahu itu apa sebenarnya yang akan Bapak lakukan kira-kira? Usaha untuk mencari tahu itu apa yang akan Bapak lakukan? Ya mungkin saya harus tanya lah Bu ke siswa yang menjadi tetangga dari siswa yang bermasalah ini tadi. Saya tanya bagaimana keseharian mereka, mungkin ada kendala-kendala yang mereka hadapi selama ini. Selain itu ada lagi Pak, misalnya kan kalau misalnya nggak cukup informasi dari mana tahu nggak tahu sih temannya ini kan tetangganya ini nggak tahu. Selain dari usaha yang Bapak bilang ada lagi nggak usaha lain? Palingan Bu, saya harus ketemu langsung dengan orang tuanya, pergi ke rumahnya dan berbicara, berkomunikasi dengan orang tuanya, berkomunikasi dan berdiskusi tentang apa sebenarnya penyebab siswa ini tidak datang ke sekolah dan apa yang sedang terjadi kepada mereka. Itu langkah Bapak yang Bapak bilang sudah bagus itu Pak. Nah jadi untuk kedepannya Bapak sudah tahu sepertinya ini secara tidak langsung Bapak udah tahu tadi mengatasi solusi Bapak sendiri kan. Nah coba Bapak ulangi dulu tadi rencana-rencana Bapak tadi. Dari pembicaraan kita tadi mungkin langkah pertama yang saya lakukan adalah berbicara dengan siswa tersebut dengan tidak marah-marah tetapi membuat dia berbicara dengan nyaman, meyakinkan dia kalau saya bisa sebagai teman bahkan orang tua yang bisa mencari solusinya. Kemudian saya juga harus mencari informasi dari teman yang merupakan tetangganya di rumahnya, bagaimana sebenarnya keseharian mereka. Kemudian saya juga harus berbicara dengan orang tua siswa tersebut, apa kendala bahkan apa yang menjadi solusi agar permasalahan ini bisa teratasi. Permasalahan siswa itu ya Pak iya, ya. Benar. Iya. Nah jadi Pak kira-kira indikator keberhasilan rencana Bapak ini apalah nanti? Seandainya rencana Bapak ini Bapak rencana jalankan, kan? Kalau rencana ini sudah berhasil, apalah indikatornya? Tentu saja siswa ini rajin ke sekolah, artinya tidak absen lagi, supaya dia bisa sekolah dan bisa melakukan aktivitasnya sebagai siswa seperti biasanya. Ya, oke Pak. Nah, jadi kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak untuk menjalankan rencana Bapak ini? Yang dapat Iya, yang udah bisa membantu Bapak lah. Bapak pikirlah, siapa yang dapat membantu saya menjalankan rencana saya ini? Kira-kira siapa Pak? yang bisa membantu saya yaitu yang pertama adalah siswa yang merupakan tetangga siswa tersebut. Iya. Karena saya harus meminta informasi yang jelas bagaimana kesaran mereka. Kemudian saya juga harus meminta izin kepada kepala sekolah, meminta izin untuk pergi mengunjungi ke rumah siswa tersebut untuk berdiskusi. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah orang tua dari siswa tersebut, karena bagaimanapun orang tua siswa tersebut yang lebih memahami siswa yang kenapa dia tidak datang ke sekolah. Iya Pak, benar sekali ya Pak ya. Nah, jadi gimana perasaan Bapak setelah kita berdiskusi begini? Setelah kita berdiskusi saya merasa enak ya Bu, jadi artinya saya mendapatkan solusi dari Ibu ketika sudah kita cari permasalahan dan bagaimana solusinya. Iya, secara nggak langsung sih solusi itu dari Bapak sendiri ya. Karena saya hanya mengarahkan aja tadi Pak. Tadi Bapak yang bilang mau seperti ini kan. Tinggal tadi Bapak berkomitmen mungkin kapan lah rencana Bapak ini Bapak laksanakan. Iya, kalau menurut prinsip saya lebih cepat lebih baik Bu. Jadi kemungkinan saya akan pergi besok supaya permasalahan ini bisa cepat teratasi dan siswa tersebut juga kembali bersekolah dengan rajin Bu. Ya Pak ya, lebih cepat lebih bagus. Pas sekali Pak. Oke deh, terima kasih buat solusinya dan bantuannya Ibu. Saya sudah merepotkan. Tetapi kalau misalnya saya bingung dan saya mencari solusi lagi dari Ibu, berdiskusi, nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa Pak, sering-sering aja, malah saya senang Pak.
Oke deh. Jadi pun saya nambah pengalaman saya juga Pak, dengan sebenarnya diskusi saya sama Bapak, saya juga jadi dapat pelajaran juga. Bapak juga seperti itu kan, jadi senang hati lah. Semoga sukses rencananya, dan kalau memang ada kendala nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Baik, terima kasih buat waktunya Ibu. Saya Iya. permisi Iya, melanjutkan iya. kerjaan saya lagi. Sama-sama Pak, silakan Pak.